Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang mata pelajaran pendidikan agama Islam atau PAI, yaitu dari bab 3 dengan pembahasan adab, adab berpakaian, adab bepergian, dan adab bertamu. Apa itu adab? Pengertian adab. Adab dari kata bahasa Arab yang artinya budi pekerti, tata krama, dan atau sopan santun. Arti adab secara keseluruhan yaitu segala bentuk sikap, perilaku, atau tata cara hidup yang mencerminkan nilai sopan santun, kehalusan, kebaikan, budi pekerti, atau akhlak. Orang yang beradab adalah orang yang selalu menjalani hidupnya dengan aturan atau tata cara sesuai ketentuan syariat. Adab adalah sebuah proses, hasil dari adab disebut dengan akhlak. Selanjutnya, kita akan membahas tentang adab berpakaian. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 26. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa dzalika khair. Dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Artinya, wahai anak cucu Adam, sungguh kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu, dan bulu sebagai bahan pakaian untuk menghiasi diri. Akan tetapi, pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu merupakan sebagian tanda-tanda daripada kekuasaan Allah agar mereka selalu ingat. Quran Surat Al-A'raf ayat 26. Selanjutnya, pengertian dan batasan aurat. Pengertian aurat yaitu bagian tubuh yang harus tertutup dan haram terlihat kecuali oleh mahramnya. Sekali lagi, aurat yaitu bagian tubuh yang harus tertutup dan haram terlihat kecuali oleh mahramnya. Batasan aurat laki-laki yaitu antara pusar dan lutut. Batasan aurat wanita yaitu apabila di dalam sholat yaitu seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Di luar sholat aurat wanita yaitu seluruh tubuh tanpa kecuali. Itulah batasan-batasan aurat antara laki-laki dan perempuan. Selanjutnya, ketentuan syar'i dalam berpakaian. Pertama, tidak menampakkan aurat walaupun sedikit. Pakaian tidak transparan atau nerawang. Selanjutnya, pakaian tidak ketat sehingga kelihatan bentuk lekukan bagian tubuh. Selanjutnya, berpakaian tidak boleh menyerupai pakaian lawan jenis. Selanjutnya, bagi muslimah wajib memanjangkan pakaian hingga menutupi kedua kakinya dan memanjangkan kerudungnya hingga menutupi rambut, leher, dan dadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 59, Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dzain wa kana Allahu ghafurur rahima. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin,
hendaklah mereka menutupi jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat Al-Ahzab ayat 59. Selanjutnya, larangan dalam berpakaian dan berhias. Pertama, memakai pakaian yang kelihatan aurat tidak boleh. Selanjutnya, bagi laki-laki diharamkan memakai sutra dan perhiasan dari emas. Selanjutnya, memakai pakaian dan berdandan yang menyerupai lawan jenis itu tidak boleh. Selanjutnya, memakai pakaian atau berdandan yang berlebihan atau boros itu juga tidak boleh. Selanjutnya, dimakruhkan bagi laki-laki memakai celana atau sarung di bawah mata kaki atau yang disebut dengan isbal. Selanjutnya, haram bagi laki-laki atau perempuan menggunakan tato atau memasang tato. Dalam hadis dijelaskan uhillad dhahabu wal harir li inasi ummati wa hurrima ala dzukuriha. Dihalalkan emas dan sutra bagi wanita dari kalangan umatku dan diharamkan bagi kaum laki-lakinya. Hadis riwayat An-Nasa'i. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal. Artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya, anjuran dalam berpakaian dan berhias, yaitu yang pertama, pasang niat yang baik dalam memakai pakaian itu. Niat karena Allah, niat ibadah, bukan niat untuk pengen dilihat oleh orang lain, pengen ria dan sebagainya. Tapi pasangkanlah niat karena Allah, niatkan untuk beribadah. Selanjutnya, memakai dan membuka pakaian itu disunahkan berdoa terlebih dahulu. Inilah doa manakala kita akan memakai pakaian. Alhamdulillahilladzi kasani hadas sauba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwati. Segala puji bagi Allah yang telah memberi pakaian ini dan menganugerahkan kepadaku tanpa daya dan kekuatan dariku. Manakala kita akan membuka pakaian, baca doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illahu. Ini adalah doa ketika mau membuka pakaian. Selanjutnya, anjuran dalam berpakaian dan berhias, yaitu memakai pakaian atau perhiasan dimulai dari yang kanan. Selanjutnya, warna pakaian yang utama adalah warna putih. Selanjutnya, memakai wangi-wangian. Disunatkan kita ini memakai wangi-wangian, tetapi tidak berlebihan, yaitu yang sewajarnya. Selanjutnya, memakai pakaian yang terbaik ketika hendak melaksanakan ibadah. Selanjutnya, memakai pakaian yang bersih dan rapi. Selanjutnya, adab dalam bepergian. Adab dalam bepergian yaitu yang pertama, disunahkan tidak bepergian sendirian. Apalagi untuk perempuan harus ada pendamping atau murid. Yang kedua, pasang niat yang baik dan benar ketika akan bepergian. Selanjutnya, membaca doa ketika hendak keluar rumah. Nah, inilah doa manakala kita akan keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim. 'alallah la haula wala quwwata illa billah.
manakala kita mau keluar rumah, bacalah doa ini. Selanjutnya membaca doa ketika naik kendaraan. Selanjutnya pamit kepada keluarga, kerabat, atau tetangga, apalagi mau bepergian yang jauh dan lama. Selanjutnya perbanyak berdoa dan berzikir selama di perjalanan. Selanjutnya jika urusan sudah selesai, maka segeralah pulang kembali. Selanjutnya yaitu adab setelah perjalanan. Adab setelah perjalanan yaitu yang pertama bersyukur dan memuji kepada Allah ketika sudah kembali. Ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat setelah bepergian. Disunatkan setelah kita bepergian melaksanakan sholat sunnah sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah karena diberikan keselamatan dan kelancaran kemudahan. Selanjutnya inilah doa manakala kita mau naik kendaraan. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadza wa qwi 'anna bu'dah. Allahumma anta sahibu fis safari wal khalifati fil ahl. Allahumma inni a'udzubika min wa'sa'is safari wa kabatil manzari wa su'il munqalabi fil mali wal ahli. Inilah doa manakala kita mau naik kendaraan. Selanjutnya ada bertamu yang terakhir. Ada bertamu yang pertama manakala kita akan bertamu sama pasang niat yang baik. Niat dalam arti niat silaturahmi. Selanjutnya ketika kita bertamu maka ucapkan salam. Tidak lebih dari 3 kali. Apabila 3 kali salam tidak ada jawaban, hendaknya pulang. Mengetuk pintu dengan pelan-pelan. Usahakan untuk bersalaman, kecuali pada lawan jenis. Selanjutnya, berpakaian yang menutupi aurat dan bertutur yang sopan dan santun. Selanjutnya apabila tidak ada muhrim di rumahnya, maka janganlah masuk ke dalam rumah. Selanjutnya mencicipi makanan yang dihidangkan dan mendoakannya. Selanjutnya memperhatikan batasan waktu dan situasi sehingga tidak mengganggu pribumi. Selanjutnya jika hendak menginap, hendaknya tidak lebih dari 3 hari. Dalam hadis dijelaskan wadiyaku salasu ayyamin fama ba'da dzalika fahuwa shadaqatun wala yahillu lahu ayyaswiya indahu hatta yukhrija. Jamuan hak tamu berjangka waktu 3 hari. Lebih dari itu, jamuan adalah sebuah sedekah. Tidak boleh bagi tamu untuk menginap di suatu rumah hingga ia menyusahkan. Selanjutnya, adab menerima tamu. Adab menerima tamu yang pertama bersikap dan berpakaian sopan saat menerima tamu. Melayani tamu dengan baik dan sopan. Menampakkan wajah berseri-seri ketika para tamu datang. Tidak mengeluh tentang waktu dengan kehadiran mereka. Mengajak ngobrol para tamu dengan hal-hal yang disukai mereka. Menyediakan jamuan, makanan, atau minuman. Tidak boleh marah-marah kepada siapapun ketika ada tamu. Jangan memasukkan tamu apabila di rumah tidak ada muhrim. Menghormati tamu yang menginap. Mengantarkan tamu sampai halaman ketika pulang. Dalam hadis dijelaskan,
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Inilah adab manakala kita kedatangan tamu, adab dalam menerima tamu. Inilah putra-putri semuanya, materi hari ini yaitu tentang adab, yaitu adab berpakaian, adab bepergian, dan adab bertamu. Sekian yang dapat disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.